Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adriansyah Suristyo Wibowo dengan NIM 2001530083. Saya dari Fakultas Teknologi Informasi dan Industri, Prodi Teknik Informatika. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Setiawan Wibisono SKM CS selaku dosen pembimbing saya yang telah membantu saya untuk menyelesaikan skripsi saya yang berjudul Implementasi SNA dalam menilai popularitas platform pemesanan makanan online berbasis percakapan Twitter. Baik, yang pertama itu latar belakang. Dalam era digital yang semakin berkembang, platform pemesanan makanan online telah menjadi sangat penting dan sudah menjadi kebiasaan kehidupan sehari-hari. Platform pemesanan makanan online atau yang sering disebut dengan online food delivery merupakan layanan pengantar makanan yang dioperasikan melalui situs atau aplikasi khusus. Beberapa contoh aplikasi adalah GoFood, GrabFood, Shopee Food, dan Uber Eats. Dalam penelitian ini, pengumpulan data pada Twitter menggunakan metode SNA, sedangkan perhitungan pada hasil menggunakan metode suara dan waspas untuk memperoleh data yang diinginkan. Selanjutnya, rumusan masalah. Bagaimana mengukur popularitas platform pemesanan makanan online melalui social network analysis percakapan Twitter. Yang pertama, bagaimana SNA dapat diterapkan untuk menganalisis percakapan Twitter terkait platform pemesanan makanan online. Yang kedua, apa saja parameter dan metrik yang dapat digunakan dalam SNA untuk menilai popularitas platform pemesanan makanan online. Yang ketiga, bagaimana sentimen dan pandangan pengguna di Twitter terkait layanan platform pemesanan makanan online dapat memengaruhi persepsi popularitas platform tersebut. Selanjutnya itu tujuan penelitian. Dalam penelitian ini yang bertujuan untuk menerapkan metode social network analysis guna mengidentifikasi pola interaksi pengguna di Twitter terkait platform pemesanan makanan online. Selanjutnya, manfaat penelitian. 1. Memberikan pandangan yang mendalam bagi platform pemesanan makanan online dalam merancang strategi pemasaran yang lebih mudah digunakan. Yang kedua, penelitian ini dapat membantu dalam meningkatkan pengalaman pengguna dan menjaga kepuasan pelanggan. Yang ketiga, memberikan pandangan yang lebih baik tentang memengaruhi percakapan terkait platform pemesanan makanan online yang dapat membantu platform tersebut dalam membangun kemitraan yang lebih efektif. Selanjutnya itu analisis dan rancangan sistem. Yang pertama, deskripsi sistem. Penelitian ini mengukur popularitas platform pemesanan makanan online melalui SNA berbasis percakapan Twitter. Data dikumpulkan dan dianalisis untuk mengidentifikasi pengguna berpengaruh dan menilai sentimen percakapan, volume, interaksi percakapan, dan keterlibatan pengguna untuk diamati dengan hasil disajikan melalui visualisasi data. Selanjutnya itu tahapan penelitian. Yang pertama itu tahapan penelitian itu pengumpulan data, yaitu pengumpulan data percakapan Twitter mengenai platform pemesanan makanan online. Selanjutnya itu processing, membangun jaringan sosial setelah mendapatkan data di Twitter. Selanjutnya membangun SNA, yaitu menghitung nilai network properties di dalam aplikasi GP. Lalu menggunakan data network properties sebagai data kriteria. Lalu data SNA dan waspas, menggunakan hasil nilai data waspas untuk pemeringkatan popularitas dalam platform pemesanan makanan online. Selanjutnya itu analisis hasil, menganalisis pemeringkatan popularitas platform pemesanan makanan online. Selanjutnya itu validasi hasil dengan membandingkan data platform pemesanan makanan online dengan yang lain. Kesimpulannya itu menyimpulkan temuan penelitian ini yang terdapat data tersebut. Nah, gambar flowchart di samping itu adalah flowchart susunan dari tahapan penelitian. Selanjutnya itu pengumpulan data. Proses pengambilan data dari Twitter menggunakan metode crawling melibatkan langkah-langkah sistematis untuk mengumpulkan informasi. Pertama, program crawler diatur untuk mengakses dan menjelajahi halaman Twitter yang dibutuhkan. Crawler mengekstrak data seperti tweet dan metadata pengguna berdasarkan parameter seperti kata kunci dan tanggal interaksi. Pengguna API Twitter dapat membantu memperoleh data yang lebih terorganisir. Setelah data diambil dan data disimpan, dibersihkan, dan disusun dalam format seperti CSV. Penting untuk mematuhi kebijakan privasi dan syarat pengguna Twitter selama proses ini. Selanjutnya itu pada gambar A itu pengambilan data pada aplikasi Twitter.
Ini gambar untuk mengambil data di media sosial Twitter. Yang itu gambar data yang telah dikumpulkan menjadi CSV. Ketika dibuka akan menjadi seperti Excel. Selanjutnya tuh analisis network properties pada GPI penting untuk memahami struktur dan perilaku jaringan dari dataset. Gambar satu itu rancangan aplikasi GPI, yaitu pengumpulan data. Habis mengumpulkan data dari download dan file format CSV, kita memindahkan ke pemrosesan data kepada aplikasi GPI. Dalam pemrosesan data di dalam aplikasi GPI itu, kita akan mengimpor data, yaitu file CSV, ke dalam aplikasi GPI tersebut. Nah, seperti gambar nomor 2 itu adalah bentuk data pada aplikasi GPI. Selanjutnya tuh kita menganalisis jaringan. Nah, menganalisis jaringan ini seperti gambar nomor 3, yaitu network properties aplikasi GPI yang terdapat ada average degree, graph density, modularity, dan lain-lain. Nah, habis itu kita akan ada visualisasi. Nah, visualisasi itu terdapat di gambar 3 itu yang titik-titik hitam yang tak beraturan. Nah, lalu kesimpulannya itu kita mengambil data dari network properties untuk dijadikan tabel. Selanjutnya tuh penelitian ini mengumpulkan data dari Twitter untuk menganalisis popularitas platform pemesan makanan online seperti GoFood, GrabFood, Foodpanda, ShopeeFood, dan Uber Eats menggunakan metode Waspas dan suara. Penelitian ini untuk menentukan pemeringkatan popularitas platform berdasarkan pengguna, interaksi, dan keterlibatan pengguna, memberikan wawasan tentang preferensi pengguna. Lalu selanjutnya tuh visualisasi jaringan dan nilai network properties. Data percakapan platform pemesanan makanan online di Twitter dikumpulkan melalui crawling dari platform tersebut. Perhitungan atribut jaringan dalam analisis SNA diperlukan untuk menilai nilai yang menjadi dasar perankingan. Analisis ini dilakukan menggunakan GPI, perangkat lunak, sumber terbuka untuk menganalisis dan visualisasi jaringan. Ini merupakan hasil tabel SNA dari tools GPI. Terdapat platform Foodpanda, Uber Eats, GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood. Lalu ada kriteria yaitu Node, Edge, Average Degree, Modularity, Network Diameter, Graph Density, Average Path Length, Connected Component. Lalu gambar di samping kanan itu merupakan hasil visualisasi dari platform tersebut. Selanjutnya itu satu menentukan data kriteria. Yang pertama itu tahapan pertama dalam penentuan popularitas platform pemesanan makanan online, yaitu melakukan identifikasi kriteria berdasarkan hasil GPI. Terdapat kriteria yang akan digunakan sebagai tabel berikut. ID kriteria itu dari C1 sampai C8. Lalu keterangannya itu adalah C1 itu untuk Node, C2 untuk Edge, C3 untuk Average Degree, C4 untuk Network Diameter, C5 untuk Graph Density, C6 untuk Connected Component, C7 untuk Modularity, C8 untuk Average Path Length. Nah, yang kedua itu menentukan data alternatif. Setelah data kriteria didapat, selanjutnya menentukan data alternatif pada tabel berikut. Data alternatifnya itu ada 5. Alternatif itu A1 sampai A5. Platform pemesan makanan itu A1 untuk Foodpanda, A2 untuk Uber Eats, A3 untuk GoFood, A4 untuk GrabFood, A5 untuk ShopeeFood. Selanjutnya yang ketiga, materi keputusan. Mengungkapkan nilai kriteria yang telah diberi bobot untuk setiap alternatif, kemudian dilakukan perhitungan nilai maksimal dan minimal untuk setiap kriteria guna menentukan nilai tertinggi dan terendah sebagai tabel berikut. Ini merupakan hasil dari semua tabel dari platform kriteria hingga maksimal dan minimal. Nah, yang maksimal itu yang paling tertinggi dan yang minimal itu yang paling rendah. Selanjutnya itu nomor 4, implementasi metode suara. Setelah itu akan mencari nilai bobot untuk setiap kriteria yang digunakan dalam perhitungan suara. Di tabel pertama itu terdapat kode, nilai bobot atau SJ, nilai koefisien atau KJ, dan hasil nilai bobot atau KJ. Untuk nilai bobot SJ itu kita tentukan dari kriteria tersebut. Lalu habis kita menentukan nilai bobot SJ itu, lalu kita pindah ke kita mencari nilai koefisien KJ. Itu rumusnya seperti metode yang terdapat di metode suara. Jika satu lebih besar dari 1 maka tetap 1. Jika satu lebih besar, jika nilai bobot lebih besar dari 1 maka akan ditambah 1. Berarti 4 lebih besar dari 1 maka 4 ditambah 1 sama dengan 5.
Selanjutnya tuh setelah kita selesai mencari nilai koefisien KJ, lalu kita mencari hasil nilai bobot KJ. Nah, itu merupakan pembagian dari SJ dan KJ, 1 bagi 1, 1, 4 bagi 5, 0,85, dan seterusnya. Lalu kita mencari bobot relatif atau WC. Hasilnya pada tabel kedua ini. Nah, ini merupakan perhitungan bobot relatif atau WC. W1 untuk knot, W2 untuk edge, W3 untuk average degree, W4 untuk modularity, W5 untuk network diameter, W6 untuk grade density, W7 untuk average path length, dan W8 untuk connected component. Nah, ini merupakan rumus dari bobot relatif dan juga hasilnya juga. Selanjutnya itu kelima, implementasi metode WASPAS. Perhitungan tabel dengan menggunakan bobot suara untuk mempermudah peringkat dalam platform pemesan makanan online. Ini merupakan tabel hasil perhitungan suara dan WASPAS, seperti pada tabel ini. Nah, selanjutnya ini merupakan perhitungan metode suara dan WASPAS. Terdapat ada rumusnya. Lalu kita akan mencari preferensi pada platform yang ingin kita hitung. Seperti ini rumusnya. Nah, selanjutnya tuh yang keenam tuh alternatif pemeringkatan. Nilai preferensi yang memiliki nilai paling tertinggi akan mendapatkan peringkat 1. Nah, contohnya seperti tabel di bawah ini. Ini merupakan hasil pemeringkatan platform. Peringkat 1 itu alternatifnya tuh Foodpanda yang hasil preferensinya tuh tertinggi 0,816791. Lalu yang kedua itu Uber Eats, terdapat dari 0,730874,936. Selanjutnya yang ketiga itu Foodpanda, yang keempat GrabFood, dan yang kelima ShopeeFood. Sekian dari presentasi saya, terima kasih.